izin bertanya, ya gimana sih caranya untuk supaya kita itu tidak mempunyai pikiran yang mungkin anak-anak sekarang ini, santri-santri saat ini tuh nggak ngaji gara-gara pondok itu atau ngaji itu dijadikan second choice gitu. Maksudnya jadi pilihan yang terakhir. Udahlah, gua sekolah dulu, udahlah gue kuliah dulu, ngaji lah apa gitu, nggak penting gitu kan. Tapi buktinya para asatid bisa berjalan dua-duanya gitu. Secara akademis, secara dia mondok dua-duanya jalan. Gimana sih Ustaz biar kita tuh sadar kalau ngaji itu kita penting juga gitu. Kita nggak bisa jadiin ngaji itu pilihan yang kedua atau pilihan yang lain. Tapi banyak yang santai mengesampingkan itu dan ya udah masa bodoh gitu. Gimana pikiran kita? Buktinya para asatid bisa sampai sukses kok dua-duanya, jalan dua-duanya. Nggak ada pilihan untuk menduakan ngaji gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ima yang telah bertanya. Jadi pertanyaan Mbak Ima itu, gimana caranya agar kita tidak mempunyai pikiran bahwasanya ngaji itu menjadi second choice, yaitu pilihan kedua. Nah, gimana Ustaz? Iya. Baik, ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang sering saya dengar juga di tempat-tempat lain, khususnya di tempat saya ngajar. Jadi caranya supaya seorang itu menganggap bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada sekolah. Caranya itu yang pertama adalah adanya koordinasi. Jadi koordinasi antara orang tua dengan anak itu pertama dulu. Karena bagaimanapun pendidikan yang paling pertama itu di keluarga. Walaupun Ustaz Sokani, Ustaz Bisril wak-wakan begitu motivasi sampai doa, tetap kalau di rumahnya itu tidak ada, keluarganya itu tidak ada memberikan arahan, memberikan motivasi, eksistensi itu hilang pasti. Jadi fondasi pertama sebetulnya di orang tua. Orang tua itu sebenarnya orang tua. Jadi orang tua itu kan saya kembalikan lagi. Anak itu adalah anugerah dan amanah dari Allah. Ingat ya, anak itu anugerah dan amanah. Dua nih, anugerah bukan anugerah doang. Kenapa dikatakan anugerah? Karena itu nikmat. Banyak orang yang tidak punya anak, sampai ratusan juta, miliaran duit dilakuin supaya punya anak. Artinya orang yang dikasih anak oleh Allah, diberi keturunan oleh Allah, itu sebagai nikmat, sebagai anugerah. Nah yang kedua, setelah dikasih sama Allah, kita dikasih keturunan anak, maka anak itu amanah. Karena anak ini amanah, titipan. Yang namanya titipan itu tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Tidak boleh. Ya, kayak tukang parkir. Dia nitip nih, maaf nih, saya nitip motor lah. Kalau nanti kita titipin motor mobil kita pada kegaret ya kan, kaca spionnya hilang lah, kita pasti marah, betul nggak? Nah iya, karena yang dititipin agak beres. Sama begitu. Jadi makanya fondasi pertama supaya anak itu menganggap bahwa agama itu penting, dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dulu. Jadi kalau keluarganya itu di rumah agak pada ngaji, ya nyuruh-nyuruh doang, misalnya, ya sholat juga kagak. Nah, anak yang lihat, ya ngaji di sini kan cuma 1,5 jam. Di rumah berarti 22,5 jam. Lah kalau banyakan di mana waktunya? Ya di rumah. Belum tentu ngaji di sini serius. Kadang-kadang sambil ngobrol, ya nggak? Betul nggak? Iya, kadang-kadang sambil bercanda. Nah, jadi kalah.
Makanya pondasi pertama yang harus diperbaiki itu adalah pendidikan keluarga. Makanya saya selalu mendapatkan selalu diberikan motivasi oleh guru kita, Haji Ahmad Fizillah. Apa beliau katakan? Saipudin, kamu ngaji yang rajin, insya Allah nanti anak kamu akan menjadi anak yang rajin ngaji. Benar itu saya ikutin. Benar anak saya rajin ngaji. Malah saya suruh pre, kagak mau, saya malah diomel-omelin. Benar. Anak saya itu yang pertama namanya Sayyid Qutbul Irsyad. Itu kalau orang yang tahu nama anak saya dibilang namanya Antem. Karena itu yang punya Sohibul Rotib itu Al-Haddad, Sayyid Qutbul Irsyad itu anak saya pertama. Itu kalau saya suruh pre ngaji, marah, saya diomelin. Serius, diomelin saya. Jangan ngaji kok, mau ujian tak, diomelin saya marah-marah. Sampai sekolah begitu juga. Sama, telat kagak mau telat. Telat dikira nih biasanya berangkat sekolah nih ke Yudya itu kan biasanya berangkat jam 5 lewat 26. Tiba-tiba lebih dari 30. Wah, habis kita naik motor diomelin aja kita. Kenapa? Karena pondasi dari pendidikan keluarga udah dibentuk. Jadi anak nanti ngeliat, ngikutin. Begitu, tuh pentingnya di situ. Jadi ini tuh, oh iya bapaknya sholat, bapaknya ngaji. Nah pasti anak apa? Ikut, tapi kalau bapaknya nonton TV, bapaknya main HP, ini enggak? Apa yang diikutin? Ya ikutin bapaknya lah, orang tua. Kan buah gak jatuh dari pohonnya. Bahasa peribahasa mengatakan begitu ungkapan. Jadi supaya eksistensi menganggap bahwa ilmu agama itu penting, yang pertama pondasi keluarga dulu. Pondasi keluarga yang penting. Nah, kalau sudah pondasi keluarga sudah terbentuk, baru carilah tempat yang benar-benar mendidik anak kita menjadi anak yang soleh atau soleha. Cari, jangan asal-asalan. Cari, pasti kok ada. Contoh misalnya, ya pasti tahulah cari sekolah-sekolah yang disiplinnya tinggi, ya kan? Cari pondok pesantren yang memang ilmu agamanya disitu banyak. Alhamdulillah di pondok pesantren kita ilmu agamanya banyak. Pelajaran adab, ya kan? Banyak. Ada taisirul kholaq, ya kan? Ada bulan alim alim, ya kan? Ada dulu pernah talim muta'alim, ada. Ini lengkap pondok pesantren kita. Ada tauhidnya, betul nggak? Ada fikihnya, ada hadisnya, betul nggak? Ada soroknya, ada nahwunya, banyak. Masukin kemari. Nah, setelah fondasi keluarga udah ada, baru masukin ke lembaga pendidikan yang baik, yang memang kita jamin, yang memang benar. Kadang-kadang kan kita udah bener, tapi naruhnya salah orang tua. Yang penting, mohon maaf. Yang penting gratis. Yang penting, pokoknya ya udah usrain. Biasanya begitu orang tua. Orang tua tuh bahasanya nitipin anak, kamu nitipin anak. Anak dititipin, belum kita apaan? Iya, saya tuh kalau di sekolah, maaf Bu, saya bukan pendidikan anak, saya kata gitu. Kita sama-sama kerjasama mencetak, mendidik anak yang soleh-solehah. Iya, saya kata gitu di sekolah. Jadi anak itu bukan dititipin. Nah, emang kita apaan? Anak dititipin, nggak bisa. Ini kalau dititipin di jewer aja ngadu polisi, ya kan? Ngaco, betul nggak? Ngomongnya dititipin, betul nggak? Ini saya titipin anak saya di sini ya. Gila di jewer, ngadu sama polisi, di penjara gurunya, kan murid geblangsang itu, kagak ada adabnya. Nah, iya, ngaco. Jadi anak itu bukan titipan, anak itu anugerah amanah. Kita disuruh beribadah, ya, makanya dikatakan anak itu nanti membawa pahala, membawa sedekah jariah buat kita, itu di situ. Amanahnya itu kita jalanin. Tuh, mengalim nih kayak gini, di datang begini nih, kita baca tadi kan ngaji, bapak baca Fatihah, itu orang tua kita dapat pahalanya. Ya, seperti itu. Nah, setelah lembaga pendidikan yang kita udah pilih buat anak dengan serius, nah yang terakhir istiqomah. Istiqomah ini memang berat. Istiqomah memang berat. Seperti itu. Istiqomah itu yang terakhir. Ya istiqomah ini bukan hanya santri doang, orang tuanya juga sama. Ya, kadang-kadang kita kebalik. Anak doang disuruh istiqomah, sama bapaknya kagak. Ya ngaco juga lah. Ngaco. Contoh misalnya anaknya istiqomah ngaji, bapaknya ibunya minimal doain di rumah. Begitu. Doain. Tuh ya, terlebih lagi yang pada ngaji nih, pada mondok ya kan, itu doain. Iya. Ya. Istri saya itu, saya punya anak 3. Nah itu sama, kita
apa namanya bahasa kita torikoin anak. Aku baca Fatihah 41 kali, kita niatin buat anak kita. Ya anak kita ngaji lurus lempeng, gak belok-belok. Iyalah, yang namanya tantangan zaman, ya kan? Iya, tantangan zaman itu berat. Apalagi kalau udah nanti level udah SMP, udah nyari jati diri, udah kacau-kacaunya itu pasti tuh, pasti. Makanya itu peran orang tua, istiqomahnya juga penting. Jangan lepas orang tua itu. Tuh, jadi kita contoh aja guru kita deh, yang udah kelihatan kan, udah jelas. Coba guru kita beliau, anak-anaknya sukses semua nggak? Sukses semua, ya kan? Ustaz Sokani, ya, Mpok Nabila, ya kan? Oh, Ahmad Khudari, Ahmad Hasan, itu semua alhamdulillah jadi semua. Kenapa? Ada pendidikan dari orang keluarga ada. Nah, hasil itu ditaruh di pendidikan yang menjamin kan. Setelah itu mereka istiqomah terus untuk ilmu. Saya yakin Ustaz Sokani pasti setelah S1 selesai pasti pengen S2. Saya yakin itu. Artinya apa? Istiqomah mencari ilmu. Silakan, nggak apa-apa, itu bagus. Begitu. Saya kayak kalian, silakan boleh. Habis lulus ini silakan menerusin boleh. Atau mau kerja silakan. Yang penting apa kerja sambil kerja boleh. Terserah seperti itu. Jadi itulah bagaimana supaya punya pikiran positif tentang ilmu agama. Jadi memang prihatin sekali karena banyak anak-anak kita itu kacau lah, sholatnya aja pada salah, ya, wudunya pada salah. Kemarin tuh saya habis ujian praktek agama, sholat, waduh, salah, pada salah, nilainya semua 2 KKM, ini saya, nah iya, KKM saya 80. Nggak ada yang cakep, nilainya 30 semua sholatnya. Nah iya, masa sujud nungging sampai ngajian nungging ditendang sama Agus ya kan? Sujud nungging, sujud yang benar, jidatnya nempel, hidungnya nempel, mata lihat hidung, tangannya, jari-jarinya menghadap kiblat, jari-jari kakinya ditekuk ke kiblat, begitu. Nggak ada nungging, siapa mau dilihat belakangnya, ya ngaco, begitu. Tuh, saya udah kagak lulus jam gitu dah. Itu kenapa gitu? Kenapa bisa begitu? Karena pendidikan orang tua di keluarga tidak ada. Saya udah tanya tuh ngaji. Sama siapa ngajinya? Di rumah. Sama siapa? Sama ibu. Saya tepuk jidat. Ngaji sama ibu. Ngaji apaan? Ngaji sama guru, ustad. Jangan sama ibu, ngaji sama guru. Ini saya melalui pengeras suara ini nih, kelihatan nih di medsos ini. Saya closein aja. Jadi para orang tua, ya saya minta supaya anaknya itu memiliki ilmu agama yang tepat, yang benar. Silakan ngaji dengan guru, dengan ustaz, bukan dengan orang tuanya. Ya, guru kita aja tuh, anak-anaknya kan pada ngaji sama guru. Ada yang ngaji sama beliau? Nggak ada. Nah kalau kamu ditanya sama guru ngaji di mana? Sama orang tua. Ngaji apa? Quran. Ya udah saya lepas banget deh. Ya iya ngaji sama gurunya, bagaimana ngajarin fikihnya, ini enggak? Wudunya kayak mau sholatnya, enggak pada beres, bener aja, cetes, enggak pada bisa. Bahkan prihatin lagi, ya sampai doa buat orang tua, anda fikih oleh ya, masa dibaca Robbana Atina, ngaco. Nah iya, tuh kalau orang santri pasti tahu ya. Nah ini kan main. Karena pondasi tadi pendidikan keluarga tidak ada. Padahal ilmu itu adalah pondasi semuanya. Kalau kita ingin menguasai dunia pakai ilmu, pengen menguasai akhirat pakai ilmu, mana ada itu. Ya apa namanya kalimatnya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Orang pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu, pengen dua-duanya pakai ilmu. Kan begitu. Jadi tanpa ilmu ya nggak bisa kita akhirat tanpa ilmu ya nggak bisa. Supaya kita wudunya bener nih nggak, supaya kita sholatnya bener kan pakai ilmu. Ilmu ini mana ya? Yang ngaji ke siapa? Yang ke guru, bukan mau bapak. Ya bapak dari mana asalnya? Ngaji ke guru begitu. Kalau kita pengen dunia, pengen sukses, ya pakai ilmu juga. Kita sekolah ada yang S1, S2, S3 kan? Nah ini pada sukses. Pengen dua-duanya ya pakai ilmu seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama pondasinya adalah pendidikan keluarga. Yang kedua baru pendidikan yang ada di formal maupun non formal. Yang terakhir
istiqomah. Insya Allah tuh kalau itu dijalanin, insya Allah Pak, kita mengerti, ya, mengerti bahwa ilmu agama itu penting. Terlebih lagi setiap manusia itu ya ajalnya sudah dibatasi. Jadi kalau kita mau tobat jangan antar, ya, jangan besok-besok, jangan antar aja, masih muda, antar aja ngajinya, jangan. Ntar lagi main gaple atau main uno meninggal gimana? Kacau, begitu. Ya seperti itu. Ya, jadi tolong, jadi kepada para santri, baik itu santriwan santriwati, marilah kita eksis, ya, eksis santri, ya, minimal apa? Ngajinya rajin, mutolaahnya rajin. Kalau nggak ada guru, muzakarohnya rajin. Iya seperti itu. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.